Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian mencatat kemarin ketika berbicara tentang nafi wal isbat atau tidak mencatat? Mencatat bagannya begini. An-nafi al-isbat, la ilaha nafi illallah isbat. Maka sudah kalian lihat kemarin beberapa ayat, sekarang tambah lagi wa'budu wa'budullah. Di sini apa di sini? Di nafi apa di isbat? Di isbat. Wa'budullah, beribadahlah pada Allah. Tidak berhenti sampai di sini. Selalu yang namanya tauhid terdiri dari nafi dan isbat. Wa'budullaha wa la tusyriku. Wa la tusyriku bihi syai'an. Baik, ini penafian. Dan kalian akan dapati semua ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid selalu mengandung nafi dan isbat. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayah ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya sendirinya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Fa innahul khaliqur raziq, karena dialah Allah pencipta, pemberi rizki, al-mun'im al-mutafaddil, yang memberikan nikmat, memberikan sekian banyak fadilah ala khalqihi, atas makhluk-makhluknya, fi jami'il halat, dalam segala keadaan. Wa huwa al-mustahiq minhum an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'an min makhluqatih. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi, agar mereka mengesakannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Intaha. Selesai. Dan ini kebiasaan mereka para ulama ketika menukil ucapan orang lain dari kitab mereka. Intaha. Untuk menunjukkan ucapan Ibnu Katsir selesai. Kadang-kadang disingkat dengan hamzah dan ha. Maksudnya intaha. Jadi kalau ada kalimat begini, huruf alif, ha, maksudnya selesai ucapan beliau. Wa hadhil ayah hiya allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Dan ayat inilah yang dikenal atau dinamakan dengan nama ayatul huquqil asyrah. Perhatikan kalimatnya al-huququl asyrah.
Berbeda dengan wasaya al-ashr. Sama-sama 10. Tetapi yang satu huququl ashrah, yang satu wasaya, wasiat 10. Hak-hak yang 10 dan wasiat yang 10. Wa hiya fi ba'd an-nusakh al-mu'tamadah min nusakh hadzal kitab taqdimu hadhihi al-ayah ala ayatil an'am. Wa li hadha qaddamtuha limunasabati kalam Ibn Mas'ud al-ati li ayatil an'am liyakuna dzikruhu ba'daha ansab. Kata beliau, kata pensyarah, di beberapa naskah-naskah tulisan tangan mereka, kan mereka menulis dengan tangan, belum ada cetakan, belum ada fotokopi, belum ada. Sehingga kalau orang lain ingin buku tersebut, menyalin. Tidak ada toko fotokopi, adanya tukang salin. Namanya nusakh. Didatangi mereka, tolong salin buku ini. Disalin. Ternyata salinan-salinan tadi ternyata ada yang berbeda. Bukan berbeda jauh, hanya berbeda susunan. Kamu perhatikan di dalam matanya, di dalam matan Kitab Tauhid, pertama ayat wasaya al-asr al-an'am 151, 152, 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Yang berisi 10 wasaya. Ini susunannya di banyak naskah. Diurutkan berikutnya ayat huquq al-ashra yang sedang kita bahas. Setelah itu ucapan Ibnu Mas'ud. Apa ucapan Ibnu Mas'udnya? Ucapan Ibnu Mas'udnya, siapa yang ingin mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mendapatkan wasiat dari Nabi SAW, silakan baca surat Al-An'am. Karena diakhiri dengan dalikum wassakum, dalikum wassakum, dalikum wassakum. Demikianlah kami wasiatkan, demikianlah wasiat kami. Baik. Ternyata di beberapa naskah lain, ini udurnya beliau, amanah ilmiah, kata beliau, aku dapati justru yang awal adalah ayat huququl ashrah dulu. Baru kemudian wasaya al-ashr. Baru kemudian qaul Ibnu Mas'ud. Ayat, menurut kalian mana yang lebih cocok? Susunan ini apa susunan ini? Al-An'am dulu, kemudian huququl ashr, kemudian ucapan Ibnu Mas'ud. Sedangkan ucapan Ibnu Mas'ud yang berbicara tentang wasaya al-ashr. Ini huququl ashr dulu, kemudian wasaya al-ashr, baru kemudian ucapan Ibnu Mas'ud. Ini lebih ansab. Susunan yang ini ansab. Apa makna ansab? Lebih cocok. Habis bicara wasiat, Ibnu Mas'ud mendukung. Barang siapa yang ingin mendapatkan wasiat dari Nabi, baca ayat ini. Karena wasiat Nabi jelas wasiat dari Allah. Wasiat dari Allah 3 ayat ini dalam surat Al-An'am. Lidzalika qaddamtuha. Oleh karena itu aku lebih memilih catatan yang ini. Karena lebih sesuai. Aku dahulukan huququl ashrah, kemudian wasal asr, baru ucapan Ibnu Mas'ud al-ati, akan datang nanti. Baik. Fihi madza? Ada faedah di sini. Faedah yang kita ambil adalah amanah ilmiah. Para ulama selalu menjaga amanah ilmiah. Tidak berani merubah, mengganti, memindahkan, apalagi mengurangi,
apalagi menyelewengkan maknanya kepada makna lain, masih tetap atas nama orang tersebut. Ini jauh dari para ulama. Mau merubah susunan saja nggak berani, kecuali setelah melihat ada naskah yang seperti itu. Ternyata aku bandingkan ada naskah yang ayatul huququl asyrah didulukan, maka aku ikut yang itu karena lebih ansab, lebih sesuai. Qala fi ba'din nusakh, di beberapa naskah al-mu'tamadah. Al-mu'tamadah yakni yang bisa jadi sandaran, bukan sembarang salinan. Salinan yang dipertanggungjawabkan, disalin oleh fulan. Karena biasanya tukang salinnya disebut di situ amanah. Itu yang mu'tamadah. Di min nusakhi hadzal kitab, dari naskah kitab ini ternyata ada takdim hadil ayah ala ayatil an'am. Ada yang mendahulukan ayat huququl asyrah di atas ayat surat al-an'am. Walihada qaddamtuha, oleh karena itu aku dahulukan. Li'ai syai' limunasabati kalam Ibnu Mas'udin al-ati li ayatil an'am, agar sesuai kecocokan ucapan Ibnu Mas'ud yang akan datang nanti dengan surat al-an'am. Liyakuna dzikruhu ba'daha ansab, agar disebutkan di sana setelah ayat tadi cocok. Begitu bicara masalah wasayil asar, langsung ucapan Ibnu Mas'ud tentang wasayil asar, klop, ya, cocok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, berarti ayat huququl asyrah tidak dibahas rinci. Kalau mau tahu apa yang dimaksud huququl asyrah, tinggal kalian ungkapi ayatnya sampai selesai. Kalian tulis imma di pinggir kitab kalian atau di tempat lain, maka di sana akan terlihat hak-hak, dari hak tetangga, hak tamu, hak saudara, hak ini, hak, sehingga menjadi 10 hak yang harus ditunaikan. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala, bersama musannif rahimahullahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kalau pertanyaan mengapa tidak dibahas secara rinci, karena ini hanya mendukung yang kemarin. Setiap perintah untuk beribadah pada Allah mesti ada nafi, ada itsbat. Ada itsbat, ada nafi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa hadhil ayah makna la ilaha illallah mutabaqatan. Persis makna kalimat la ilaha illallah adalah ini. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu makna la ilaha illallah. Tamaman. Ayat berikutnya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Perhatikan 3 ayat dalam surat Al-An'am, 151, 152, 153. Semuanya diakhiri dengan kalimat yang hampir sama, yaitu kalimat dzalikum wassaakum. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian. 3-tiganya. Maka dijuluki ayat ini dengan wasaya al-ashr, 10 wasiat. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian berakal. Yang pertama, katakan, ta'ala, marilah kemari. Aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan syirik. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbakti. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wasiat ketiga.
Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati fawahish yang zahir maupun yang batin. Wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq. Dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi khamsah. Ini 5 wasiat. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian berakal. Ayat yang berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Wasiat keberapa ini? Ke-6. Hatta yablugha ashaddah, sampai mereka mencapai kedewasaan. Wa auful kaila wal mizan. Tepatilah takaran dan timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara, hendaklah adil. Walau kana dza qurba, walaupun terhadap kerabat dekat. Wa bi'ahdillahi aufu. Dan dengan janji-janji kepada Allah tepatilah. Ini sudah mendapatkan 4 lagi, berarti 9. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian mau mengingat atau mau mengambil pelajaran. Ayat yang ketiga, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Baik, 10. Dikhususkan satu wasiat pada ayat yang khusus sendiri, yaitu yang ke-10. Wasiat untuk menjalani jalan yang lurus, wasiat untuk menjalani siratal mustaqim, dan jangan mengikuti jalan-jalan lain. Yang berikutnya apa? Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini syarahnya agak panjang. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Lihat di matanya. Qala Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang beliau meninggal di atasnya, maka bacalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum 'alaikum, sampai pada kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maka ini wasiat Allah dan wasiat Rasulnya. Sehingga ayat ini dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud nyambung. Tidak diselang dengan ayatul huququl asyrah. Makanya beliau pilih naskah yang ini, salinan yang ini, karena ini lebih ansab daripada salinan yang ini. Karena salinan yang ini diselang dengan ayatul huququl asyrah. Barakallahu fikum. Kita akan baca syarahnya pada pertemuan berikutnya. Bi'inillahi ta'ala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.